Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Pradipta dari 12 TSM 5. Perkenalkan, nama saya Daniel Sekdwi Yohanca dari 12 TBSM 3. Di sini saya akan mempresentasikan dengan sistem hukum dan peradilan. Pengertian sistem hukum. Sistem berasal dari bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara suatu bagian dengan bagian lainnya. Hukum adalah suatu susunan atau tataan yang teratur dari aturan hidup. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling menghubungkan dengan kaitan secara erat untuk mencapai suatu tujuan. Pembagian hukum itu sendiri digolongkan dalam beberapa jenis berdasarkan wujudannya. Hukum tertulis yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan, dalam tercantum sebagai peraturan sifat kaku, tegas, lebih terjamin kapasitas hukumnya. Sanksi pasti karena jelas tertulis, contoh UUD, UU, yang perda. Hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tentunya hukum adat. Alam praktis dengan keterangan hukum tidak tertulis tersebut konversi sepertinya pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Berdasarkan ruang atau wilayah berlaku hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Hukum adat Manggarai, Flores, hukum adat Ende Flores, Batak, Jawa, Mekabu, dan sebagainya. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih, hukum perang, hukum perdagangan internasional, dan sebagainya. Berdasarkan waktu yang diatur, hukum berlaku saat ini isu konsep dan disebut dengan hukum positif. Hukum yang berlaku pada waktu akan datang, dan hukum asiasi dan hukum alam. Menurut sifat hukum yang dibagi dalam hukum memaksa, hukum yang mengatur. Menurut isinya, hukum yang dapat digolongkan dalam dua hal: hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, warga negara, dan hubungan antara negara yang menyangkutkan kepentingan umum. Hukum privat adalah hukum keseluruhan, hukum yang mengatur hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perorangan yang diatur oleh masalah pribadi. Hukum tata usaha negara mengatur cara kerja dari alat-alat negara dalam menjalani tugas. Hukum pidana, aturan hukum yang mencantum dalam perbuatan yang boleh, tidak diboleh, serta sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Buku yang mengatur hukum pidana disebut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Isinya berupa aturan yang disaksi bagi pelanggaran, oleh sebab itu disebut juga dengan hukum material. Hukum acara, aturan yang berisi tata cara penyelesaian pelanggaran hukum pidana yang dipengadili ataupun tata cara penangkapan. Bukunya disebut dengan
KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum ini menjadikan pedoman bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam perjalanan tugasnya, disebut dengan hukum formal. Hukum privat adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi. Meliput hukum perdana mengatur hubungan perseorangan yang bersifat pribadi dan perceraian. Hukum dagang mengatur hubungan yang terkait dengan perdagangan. Hukum adat mengatur hubungan hukum yang menyangkut persoalan adat istiadat. Peradilan nasional tingkat pusat ada dua badan peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi di Indonesia dengan tugas dan wewenang menyelesaikan perkara pidana yang di tingkat kasasi. 2. Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan khusus yang bertugas menguji peraturan dari UU apakah bertentangan atau tidak dengan UUD NRI tahun 1945. Peradilan tingkat umum Pengadilan Negeri PN merupakan badan pengadilan terendah berada di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Seorang terdakwa akan diadili di kabupaten di mana dia melakukan tindak kejahatan, diadili di PN setempat. Bagi terdakwa yang tidak terima dengan vonis, hakim di tingkat PN dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi di tingkat provinsi PT. Peristiwa ini dikenal dengan naik banding. Pengadilan tingkat PT merupakan pengadilan di tingkat provinsi menyelesaikan permasalahan yang dianjurkan oleh terpidana yang tidak terima atas vonis di tingkat sebelum PN. Jika si terpidana tetap tidak mau terima atas vonis yang di tingkat banding ini, dia masih bisa mengajukan upaya hukum di tingkat pusat MA yang dikenal dengan nama kasasi. Mahkamah Agung menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kasasi. Apabila masih juga ditolak, maka yaitu si terpidana masih bisa melakukan dua upaya hukum lagi di tingkat MA, yaitu peninjauan kembali, gerasi. Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan terhadap sengketa tata usaha negara meliput 1. Pengadilan Tata Usaha Negara. 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Peradilan Agama, peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan perdata bagi masyarakat beragama Islam, misalnya masalah perceraian, meliput 1. Pengadilan Agama menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten dan kota. 2. Pengadilan Tinggi Agama menyelesaikan permasalahan naik banding perkara perdata di tingkat provinsi. Peradilan Militer, peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh anggota militer terdiri dari 1. Pengadilan Militer. 2. Pengadilan Militer Tinggi. 3. Pengadilan Militer Utama. 1. Pengadilan militer merupakan menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh militer pangkat kapten ke bawah. 2. Pengadilan militer tinggi merupakan permasalahan hukum dilakukan oleh militer pangkat mayor ke bawah. 3. Pengadilan militer utama merupakan permasalahan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang masih tidak puas dengan hukuman yang sudah dijatuhkan di tingkat pengadilan militer tinggi. Peradilan pajak, peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh para wajib pajak. Komisi Yudisial, lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim dan menguasai nama calon hakim agung. Selain lembaga peradilan nasional, ada pun peran lembaga penegak hukum Indonesia. Kepolisian, tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Sebagai aparat hukum, polisi dapat menjalankan fungsinya sebagai penyelidik dan penyidik. Polisi juga berwenang untuk menangkap orang yang diduga melakukan tindak kejahatan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terhadap pelaku tindak kriminal disebut dengan BAP, berita acara pemeriksa, yang akan diserahkan kepada kejaksaan. Sekian, terima kasih.